Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah khusus damel Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Bimarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun. Adapun ini adalah pasal suci. Wa syaraitu wujubis sholati. Adapun beberapa syarat wajibnya sholat ialah salah satu asya'a, 3 beberapa perkara. Nyatanya al-islamu yang pertama Islam, wal bulughu nomor 2 baligh, wal aklu dan yang nomor 3 adalah berakal. Wahwa adapun berakal ialah haddut taklifi, batasnya terbebani hukum agama. Jadi syarat wajibnya orang melakukan sholat itu adalah Islam. Yang kedua baligh. Jadi kalau anak laki-laki yang sudah keluar mani atau mimpi basah itu wajib untuk sholat. Yang nomor 3 berakal. Berakal ini ya orang yang bisa berpikir, berakal. Ini merupakan syarat wajibnya sholat. Jadi orang yang berakal wajib sholat. Kalau tidak mau diwajibkan sholat, makanya orang tidak berakal. Nah, saya ulangi, syarat wajibnya sholat adalah Islam, baligh dan berakal. Wa sholawatul masnunatu. Adapun beberapa sholat al masnunatu. Enten wawane. Teng mriki mboten. Wa wahatul taklifi. Wahwa adapun berakal ialah hatut taklifi, batasnya terbebani hukum agama. Wa sholawatu adapun beberapa sholat al masnunatu yang disunahkan ialah khamsun 5. Nyatanya al-idani sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian wal kusufani nomor 3 nomor 4 adalah sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Wal istisqa'u dan sholat istisqa. Sholat minta hujan. Nah, ini ada yang menarik tentang sholat selingan ini, tentang sholat minta hujan. Nah, ini sekarang kan zamannya teknologi. Ini Gus Bahak pernah bercerita, ada seorang kiai yang diminta untuk sholat istisqa, tapi kiai ini nggak mau. Nah, kenapa? Nah, soalnya dia mengikuti istilahnya itu secara hukum alam. Nah, jadi secara 4 tahun sekali itu ada fenomena El Nino. El Nino itu adalah bahasa gampangnya adalah kemarau panjang. Itu setiap 4 tahun sekali. 4 tahun sekali itu ada fenomena, kalau bahasa ilmiahnya itu El Nino, fenomena El Nino, kemarau panjang. Jadi biasanya di tahun-tahun ini orang-orang itu banyak melakukan, biasanya dilakukan sholat istisqa. Ini ceritanya dari Gus Bahak, ada kiai yang diminta untuk sholat istisqa, tapi tidak mau. Kenapa? Ya, soalnya menurut pengetahuan alam, menurut sains,
Wah, ini belum waktunya sholat, belum waktunya hujan, jadi beliaunya nggak mau. 4 tahun sekali ya nih. Ya, 4 tahun sekali itu di Indonesia itu terjadi yang namanya El Nino, kemarau panjang. Kalau tahun ini kayaknya tahun kemarin itu yang namanya El Nino, kemarau panjang. Yang kemarin ada sholat istisqa itu. Nah, jadi 4 tahun lagi, nah itu akan terjadi lagi. Nah, saya lanjutkan cerita. Ada kiai diminta sholat istisqa, tapi nggak mau beliaunya. Kenapa? Karena menurut ilmu sains ini belum waktunya hujan. Dia nggak mau. Memang kemarau panjang. Iya, kemarau panjang. Nanti saja kalau mendekati menurut ilmu sains itu hujan, baru dia mau. Ya takutnya kan gini, ketika masyarakat itu minta istisqa, sholat istisqa, sholat. Karena belum waktunya hujan, dia bilangnya, nah nggak mandi doanya kiai. Nah ketika waktunya hujan, ketika sholat istisqa, terus hujan, nah nanti masyarakat bilangnya, ya memang waktunya hujan, nah, nanti kan seperti itu. Jadi kadang-kadang kiai itu nggak mau untuk sholat istisqa karena memang menurut saya itu belum waktunya hujan. Nah, itu ceritanya dari Gus Bahar. Saya cuma menukil ceritanya. Lanjut. Wasunanu, adapun beberapa sholat sunnah at-tabi'atu yang ikut lil faraidi kepada sholat fardu. Ialah sab'ata asyara 17 apanya rokaatnya. Yang pertama rokaatal fajri, 2 rokaat sholat fajar. Ini sholat sebelum subuh. Berarti sholat sebelum subuh. Ini saya nukil dari Mbah Maimun juga. Katanya Mbah Maimun Zubair, gurunya Gus Bahak. Kalau sholat sebelum subuh, sholat qobliyah 2 rakaat sebelum subuh, membaca alam nasroh dan alam taro. Nah katanya ora iso susah, katanya Mbah Maimun seperti itu. Dan beliau mencantumkan hadis, saya nggak ingat hadisnya, kalau nggak salah seperti ini. Man sholat rakaataini ba'da subahi, qabla subahi, lupa saya belakangnya. Pokoknya katanya Mbah Maimun, sholat subuh 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, membaca surat alam nasroh dan alam taro, katanya seperti itu. Saya nggak tahu apakah rakaat pertama alam nasroh, kemudian rakaat kedua alam taro. Cuma Mbah Maimun itu bilang 2 rakaat sebelum sholat subuh membaca alam nasroh sama alam taro. Itu Kemungkinan rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua alam taro. Nah itu katanya beliau ora iso susah, tidak diterjang oleh susah, katanya Mbah Maimun seperti itu. Terus dilanjutkan sama Mbah Maimun katanya, nah orang Indonesia itu banyak tertimpa susah, gampangannya susah. Kenapa? Karena orang Indonesia nggak mau sholat sebelum 2 rakaat sebelum sholat subuh, katanya Mbah Maimun seperti itu, guyonannya mungkin. Nah itu hanya tambahan. Lanjut. Wa arba'un dan 4 qabla zuhri, sebelum zuhur. Wa rakaatani dan 2 rakaat ba'dahu setelah sholat zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Nah itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Wa arba'un dan 4 qoblal asri, sebelum sholat asar. Nah jadi sebelum sholat asar ini ada sholat 4 rakaat.
qobliyah. Wa raq'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Nah, jadi setelah sholat asar ini tidak ada sholat sunnah yang mengiringi sholat asar, jadi nggak ada. Kalau sholat sunnah sebelum maghrib, sholat maghrib itu ada ikhtilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Qobla maghrib itu ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Kalau sholat asar, ba'da sholat asar itu enggak ada. Yang ada qobla asar. Sebelum asar itu ada 4 rakaat. Kalau sebelum maghrib itu ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Cuma di kitab ini tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah setelah 2 rakaat setelah maghrib. Wa salatun, dan 3 ba'dal isya'i, setelah sholat isya. Yutiru, yang membuat witir, siapa man biwahidatin, dengan 1 rakaat minhuna, dari 3. Jadi setelah sholat isya itu ada 3. Jadi 2 rakaat untuk ba'dal isya, setelah sholat isya. Kemudian dilanjutkan sholat witir 1 rakaat. 1 rakaat. Walaupun di luar Ramadan. Ada witir. Nah, ini ada yang unik ini, Nabi Muhammad itu sholat witir kalau nggak salah. Sholat witir 9 rakaat tanpa tasyahud awal. Langsung, jadi 9 rakaat itu langsung, kemudian di akhir tahiyat akhir. Nah, ini yang dipakai untuk dalil tarawih 4 rakaat. Nah, menurut ilmu fikih boleh. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad, sepengetahuanku menurut Gus Bahak, tidak pernah melakukan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam di dalam tarawih. Enggak. Tapi menurut fikih sah. Sholat sunnah 4 rakaat salam, 4 rakaat langsung, 4 rakaat salam, itu menurut fikih sah. Tapi yang saya terima dari Gus Bahak itu, Kanjeng Nabi Muhammad kalau sholat sunnah itu tidak pernah 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Tapi menurut fikih sah. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad pernah sholat witir 9 rakaat sekaligus, dalam 9 rakaat dalam 1 sholat, dalam 1 salam, itu pernah. Tidak 4 lagi, tapi 9. Nah, dari situ makanya ulama fikih itu 4 rakaat dalam salat sunnah itu mengesahkan, membolehkan. Wa salatu nawafila, dan adapun 3 beberapa sholat sunnah ialah muakkadatun, yang dikukuhkan, maksudnya sangat dianjurkan. Nyatanya sholatul laili, sholat lail, sholat malam, sholat tahajud. Wa sholatul duha, dan sholat duha. Wa sholatul tarawihi, dan sholat tarawih. Nah, ini saya akan intermezzo tentang sholat. Sholat itu merupakan sesuatu yang wajib, yang harus dikerjakan. Jadi orang-orang awam paling tidak itu harus mengerjakan sholat. Logikanya seperti ini. Walaupun salah melakukan sholat, ya harus salah. Walaupun tidak tahu rukun-rukunnya sholat, yang penting sholat. Yang penting sholat. Enggak tahu rukun-rukunnya, syarat wajibnya, yang penting datang ke musola sholat. Nah, ini yang dinamakan sama Gus Bah, itu dinamakan kesalahan tapi di lingkungan kebenaran. Logikanya seperti ini. Sholatnya benar, tapi
enggak. Oh bukan, maksudnya kan gini, orang yang tidak tahu rukun-rukunnya sholat, tidak tahu sholat lah, sudah nggak tahu sholat sama sekali, Salah. itu tetap lakukanlah sholat. Datang ke masjid, antaku mau sholat, ngikuti apa namanya imam, walaupun tidak tahu suratul Fatihah, pokoknya ngikut gerakannya imam aja nggak apa-apa. Kalau tidak tahu sama sekali misal, nggak apa-apa. Yang penting mau sholat, walaupun sholatnya tidak sah, tetapi masih di dalam lingkungan kebenaran. Kesalahan dalam lingkungan kebenaran. Logikanya seperti ini. Seorang anak di dekat orang tua. Ada anak di luar Jawa misal, di luar pulau, di luar negeri. Anak yang ada di luar negeri itu tidak akan pernah salah. Kenapa? Karena tidak disuruh sama orang tua. Tetapi anak yang dekat dengan orang tua itu sering salah. Misal diminta mengambilkan air. Mengambil air ternyata gelasnya salah atau airnya salah. Tetap dimarahi, tetap kesalahan. Tapi kesalahan ini dalam lingkup kebenaran. Walaupun salah, tetapi berada di lingkungan kebenaran. Nggak mungkin orang tua akan menyalahkan orang yang ada di luar Jawa. Tapi anak yang di dekat orang tua ini akan sering disalahkan. Tetapi dia di lingkungan kebenaran. Sama dengan orang yang tidak tahu sholat, tetapi melakukan sholat. Dia salah sholatnya, tapi masih di lingkungan kebenaran. Berarti ya kategori sholat itu kebenaran, adapun sholatnya Tidak sah. itu salah. Salah, jadi kesalahan tapi Di lingkungan kebenaran. Tetap benar. wajib. Ya. Ini juga yang logika yang saya pakai untuk yang tahlilan itu misal. Tahlilan itu mungkin adat-adat Jawa atau gimana. Tapi walaupun itu tidak benar, tapi masih di lingkungan kebenaran. Walaupun salah, tapi disenangi Allah. Itu logikanya dari Gus Bahak seperti itu. Walaupun salah lah, tapi di lingkungan kebenaran. Nah, ini yang saya pakai logika tahlilan itu juga seperti ini. Dulu Gus Bahak menjelaskan seperti itu. Jadi orang awam walaupun tidak tahu sholat, tidak tahu mengerti sholat, tetap lakukanlah sholat. Karena walaupun salah, tetap masih di dalam lingkungan kebenaran. Salahlah tapi dalam lingkungan kebenaran. Nah, kemudian ada lagi seperti ini penjelasan lagi. Nabi Muhammad itu tidak menyalahkan orang yang mau sholat. Ada orang lah nakal, itu bilang sama Kanjeng Nabi, saya mau sholat tapi jangan dilarang seperti ini. Nah seperti ini maksudnya ya berbuat kemungkaran, misal mencuri atau pacaran atau gimana. Tapi Nabi Muhammad itu bilangnya itu jangan, bukan seperti itu. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad itu bilang nggak apa-apa, tapi bukan bilang nggak apa-apa, tapi masih sholat kan, pokoknya bilangnya seperti itu, tapi masih sholat kan. Nah, kenapa? Nah, karena kalau orang itu masih sholat walaupun tidak tahu, lama-lama kan dia ngikuti imam, ngikuti orang di sebelahnya, lama-lama kejelekannya akan berkurang. Dengan dia melakukan sholat, dia sudah meninggalkan keburukan. Misal dia sering melakukan judi, jam 12 judi. Nah dengan adanya azan dia sholat, berarti kan meninggalkan keburukan. Dengan dia sholat berarti meninggalkan keburukan, walaupun nanti setelah sholat dia judi lagi misal. Tapi kalau dia masih sholat, berarti kan sudah ada waktu-waktu tertentu dia meninggalkan kemaksiatan. Lama-lama dia melihat seperti lama-lama kan dia sungkan sendiri. Nah insya Allah lama-lama nanti akan syaratnya sholat seperti apa, rukunnya sholat gimana. Jadi jangan menjudge atau menyalahkan orang yang salah. Itu katanya Gus Bahak ketika seminar di UGM baru-baru ini di UGM. Jadi solusinya
pasti ada solusi cara menarik mereka. Kalau dijudge mereka akan pergi. Tetapi kalau diberi logika, logika, insya Allah mereka akan menerima, mau menerima. Nah itu caranya Gus Baha untuk menarik orang-orang yang kurang mau sholat. Nah itu memang sulit untuk cara-cara Gus Baha itu memang sulit. Ya jadi kalau kita orang-orang yang yang berlogika tinggi, ya semampunya kita saja. Ya. Masa orang-orang yang yang biasa-biasa yang dibela Gus Baha kita juga kan semampunya saja, enggak terlalu ngoyo untuk harus ini enggak. Semampunya kita untuk menarik orang-orang yang tidak mau sholat, misal kita ajak dengan logika-logika yang bisa kita lakukan, yang kita mampu. Terus faslun wasoro itu sholati wallahu alam bisawab bi barakatil Fatihah.